Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7 pada topik garis dan sudut bagian ke-9 yang akan menyajikan berkenaan dengan hubungan antar sudut jika suatu garis sejajar dipotong oleh garis. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan hubungan antar sudut yang saling sehadap, kemudian hubungan antara sudut-sudut dalam perseberangan, kemudian hubungan antara sudut dalam sepihak, dan tentunya akan kita gunakan untuk memecahkan beberapa permasalahan terkait dengan hubungan antar sudut. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, tetap semangat, matematik is very easy. Ya, perhatikan dua garis sejajar M dan N berikut ya. Jadi garis M dan garis N adalah dua garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh garis K, di mana titik potongnya adalah di titik A dan di titik B. Berikut adalah notasi untuk sudut A1, A2, A3, A4. Kemudian B1, sudut B2, sudut B3, dan B4 ya. Sudut-sudut sehadap, kalau kalian perhatikan, adalah sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Jadi dua garis sejajar kemudian dipotong, sudut ini punya hadapan yang sama, maka dikatakan sudut A1 sehadap dengan sudut B1, yang mana nanti besarnya sudut A1 sama dengan sudut B1. Jadi sudut A1 sama dengan sudut B1 ya. Kemudian pasangan sudut-sudut sehadap berikutnya adalah sudut A2 ya sehadap dengan sudut B2 ya, sehingga nanti besarnya sudut A2 sama dengan besarnya sudut B2. Bisa menemukan sudut sehadap yang lain? Ya, tentunya sudut A3 nanti sehadap dengan sudut B3, sehingga besarnya sudut A3 sama dengan sudut B3. Masih ada lagi? Ya, masih ada satu ya, sudut A4 sehadap dengan sudut B4 ya. Nanti sudut A4 besarnya sama dengan sudut B4. Jadi dari dua garis sejajar ditarik satu garis lurus ya, dipotong oleh satu garis, maka terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang tentunya besarnya sama. Oke, perhatikan gambar ya. Tentukan pasangan sudut-sudut sehadap. Yang B, jika besar sudut P1 110 derajat, tentukan besar sudut Q1, sudut P2, dan sudut Q2. Oke, untuk mendapatkan pasangan sudut-sudut sehadap, perhatikan sudut K dan sudut L yang sejajar kemudian dipotong oleh garis M ya. Maka nanti sudut P1 sehadap dengan sudut, ya betul, sudut Q1. Kemudian sudut P2 sehadap dengan, ya, sudut Q2 ya. Kemudian sudut P3 sehadap dengan, ya, sudut Q3. Dan terakhir sudut P4 nanti sehadap dengan sudut Q4 ya. Oke, sekarang untuk bisa mendapatkan sudut Q1, di mana diketahui sudut P1-nya 110. P1 dan Q1, perhatikan ya. Sudut P1 dan sudut Q1 ya tentu besarnya sama. Kenapa sama? Karena sehadap. Berarti sudut Q1 besarnya 110 derajat ya, karena sudut P1 diketahui ya. Oke, sekarang untuk mendapatkan sudut P2. Perhatikan bahwa sudut P1 dan sudut P2 itu berpelurus atau bersuplemen atau membentuk garis lurus, sehingga kalau dijumlahkan sudut P2 ditambah sudut P1 sama dengan 181 karena berpelurus atau membentuk garis lurus atau bersuplemen ya. Kita masukkan nilai P1 110, maka P2 180 dikurangi 110 ya, 70 derajat. Selanjutnya untuk mendapatkan sudut Q2, Q2 perhatikan dan P2, sudut saling
saling sehadap ya, maka besarnya sama. Karena sudut P2 sudah kita dapat yaitu 70 derajat, maka sudut Q2 sama dengan 70 derajat ya. Oke, hubungan antar sudut berikutnya adalah sudut-sudut berseberangan ya. Jadi kalau garis M, garis N sejajar ini dipotong dengan garis K, maka nanti akan didapat sudut-sudut dalam berseberangan itu yang besarnya sama. Sudut-sudut dalam artinya sudut itu di antara sudut M, di antara garis M dan garis N dan berseberangan akibat dipotong garis K. Sebagai contoh, sudut A1 itu merupakan sudut-sudut dalam berseberangan dengan sudut B3. Jadi dia di antara garis M dan garis N tapi berseberangan. Nah, maka dikatakan sudut A1 dan B3 itu sudut dalam berseberangan. Tentu besarnya sama. Adakah kamu temukan berikutnya sudut dalam berseberangan? Ya, masih ada satu ya, yaitu sudut A4 dengan sudut B2. Dia antara garis M dan N dan berseberangan akibat dipotong garis K. Maka dikatakan nanti besar sudut A4 sama dengan sudut A2. Berikutnya adalah sudut-sudut luar berseberangan. Berarti sudut yang letaknya di luar garis M dan N ya. Berarti tidak di dalamnya ya. Maka nanti kalau berseberangan misalkan A2 dan B4 besarnya sama ya. Kemudian A3 dan B1 itu sudut luar berseberangan besarnya sama ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sudut-sudut dalam berseberangan dan sudut-sudut luar berseberangan yang besarnya sama. Perhatikan contoh, tentukan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, dan jika P1 75 derajat tentukan sudut Q3, Q4 dan P2. Kita mulai dari pasangan sudut-sudut dalam berseberangan. Berarti sudut yang terletak antara garis M dan N. Nah, kita mulai dari sudut P2. Nah, maka dia berseberangan atau berpasangan dengan sudut dalam berseberangan dengan Q4 ya. Jadi sudut P2 dan sudut Q4 ini sudut dalam berseberangan besarnya sama. Yang berikutnya adalah sudut P3 itu sudut-sudut dalam berseberangan dengan sudut Q1. Berarti sudut P3 dan sudut Q1. Tentu nanti besarnya sama. Oke, yang kedua pasangan sudut-sudut luar berseberangan. Nah, berarti di luar garis M dan N ya. Kalau kita ambil sudut P1, maka berseberangan atau sudut luar berseberangan dengan Q3. Sudut P1 dan Q3 dan berikutnya sudut P4 dan Q2 merupakan pasangan sudut-sudut luar berseberangan ya. Oke. Kalau diberikan P1 75 derajat, maka perhatikan sudut Q3 dan P1. Ya, tentu merupakan sudut luar berseberangan yang besarnya sama. Berarti sudut Q3 sama dengan sudut P1 sama dengan 75 derajat. Sudut Q4 ya. Sudut Q4 dan sudut Q3 itu berpelurus ya, membentuk garis lurus. Nah, sehingga untuk mendapatkan sudut Q4 besarnya 180 dikurangi sudut Q3. Q3-nya 75 derajat, maka sudut Q4 105 derajat. Berikutnya sudut P2 ya, perhatikan P2 dan Q4. Nah, sudut dalam berseberangan tentu besarnya sama ya. Kalau Q4 105 berarti sudut P2 juga 105. Oke, bisa dipahami dengan mudah. Nah, lanjut ya. Hubungan antar sudut berikutnya akibat dua garis sejajar yang dipotong oleh garis adalah sudut-sudut sepihak ya. Yang pertama adalah jumlah sudut-sudut sedalam sepihak itu 180 derajat. Jadi kalau tadi sudut dalam berseberangan itu misalkan A1 dan A3, maka sudut dalam sepihak itu A1 dan B2. Ini namanya sudut dalam sepihak. Kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi sudut A1 ditambah sudut B2 180 derajat. Masihkah ada sudut-sudut dalam sepihak? Ya,
Masih ada satu ya, sudut A4 dan sudut B3. Ini kalau dijumlah juga besarnya 180 derajat. Oke, jadi sudut dalam sepihak berarti sudutnya di antara garis M dan N. Kemudian sudut luar sepihak ya, berarti sudutnya di luar M dan N. Nah, sebagai contoh sudut A2 itu sepihak, sudut luar sepihak dengan B1. Kalau di total sudutnya sama dengan 180 derajat. Masih ditemukan sudut-sudut luar sepihak? Ya, sudut A3 dan sudut B4 ya. Jadi sudut A3 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat ya. Oke, untuk memahami perhatikan contoh berikut. Tentukan pasangan-pasang sudut dalam sepihak, pasangan sudut luar sepihak, dan kalau C1 120 derajat tentukan sudut D2, D1 dan C2. Kita mulai dari pasangan sudut dalam sepihak ya. Berarti nanti C2 dan D1 ya. C2 dan D1 itu sudut-sudut dalam sepihak. Masih ada satu yaitu ya C3 dan D4 ya. Berikutnya sudut-sudut luar sepihak. Kalau di C1 nanti berpasangan dengan ya sudut luar, berarti di luarnya garis P dan Q, berarti C1 dan D2. Kemudian C4 dan D3. Oke, sekarang kalau C1 itu 120, berapa D2? Ingat C1 dan D2 ini sudut luar sepihak. Kalau di total besarnya 180 derajat, berarti sudut D2 180 dikurangi sudut C1. Sudut C1-nya 120, berarti nilai sudut D2 adalah 60 derajat ya. Oke, selanjutnya sudut D1. Nah, tentu D1 dan C1 sehadap, berarti besarnya sama. Berarti sudut D1 sama dengan 120 derajat ya. Terakhir sudut C2. Tentu sudut C2 dan sudut D1 itu sudut dalam sepihak. Berarti kalau di total 180 derajat, maka sudut C2 180 dikurangi sudut D1 ya, sudut dalam sepihak. 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Nah, tetap semangat ya, matematik is very easy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.